kasih kehadirannya speaker kita malam ini. Bicara kita malam ini, selamat datang. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Ada Kang Febri, yaitu diplomat kita. Ada Mbak Dian, psikolog kita. Dan Dokter Yola. Betul ya? Oke, alhamdulillah, senang banget bisa bergabung semuanya. Terus sahabat-sahabat semua, teman-teman dari kelas 12, ada juga ibu gurunya yang setia menemani, ada juga mungkin dari wali muridnya yang ingin tahu lebih banyak tentang profesi apa aja malam ini gitu ya. Oke, monggo silakan Coach Widya. Dilanjutkan acaranya. Oke. Thank you. Terima kasih Coach Rina. Sama-sama Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini meskipun cuaca kita agak kurang hangat ya. Dingin tapi senyum kita kayaknya senyum penuh hangat nih. Mana nih senyum-senyum hangatnya? Cuaca dingin jangan bobo, silakan ditampakkan videonya kepada para peserta semuanya. Karena hari ini sudah hadir di tengah kita pembicara yang hebat dengan senyum yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa. Kang Febri sudah hadir, Budian sudah ada, Dokter Yola juga sudah ada. Ayo adik-adik semuanya, para sahabat CIS semuanya, kita tampilkan muka kita seperti semangatnya para pembicara malam ini. Oke, kepada terima kasih Amanda, Mas Salman, Bu Sima, Mbak Novi, Mbak Asila, dan teman-teman yang lain yang belum menampakkan videonya, silakan ditampakkan videonya. Mudah-mudahan dengan menampakkan videonya semakin semangat. Oke, sahabat CIS semuanya, malam ini ada Kang Febri, dia adalah diplomat, profesinya luar biasa banget dengan pengalamannya. Insya Allah malam ini akan memberikan inspirasi bagi teman-teman sahabat CIS sekalian yang ingin jadi diplomat. Langsung dengar nih dari Kang Febri nantinya. Teman-teman yang mau jadi psikolog juga ada hadir, ini profesi Budian Kurniati, dia psikolog. Kalau lihat dari senyumnya itu ketika orang mendatangi dia udah bahagia banget ya, yang orang-orang yang penuh masalah gitu. Masya Allah. Ada juga Dokter Yola. Dokter Yola ini dokter muda yang penuh semangat. Beliau saya kenal sangat menginspirasi sekali dari kehidupannya bangun tidur sampai mau tidur. Saya kenal beliau sekali ya, jadi saya banget. Semoga Dokter Yola hari ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat CIS semuanya yang ingin menjadi diploma, psikolog, dan dokter. Langsung saja kali ya, barangkali kita mulai dulu sebelumnya, supaya acara malam ini lebih berkah, kita sama-sama membaca doa, kita mulai. Baik, sahabat semuanya, untuk yang kita dengarkan dulu sharing dari yang pertama itu dari psikolog ya, psikolognya Mbak Dian. Mungkin kepada Mbak Dian saya persilakan untuk berbagi inspirasi kepada sahabat CIS yang malam ini hadir tentang gimana sih jadi psikolog, karena memang profesi yang kita hadirkan malam ini profesi yang sangat diminati oleh banyak orang. Silakan Mbak Dian, waktunya kurang lebih 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Coach Widya dan Coach Arina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat. Cerita sahabat ya, titelnya ya? Iya. Oke. Sahabat, cerita sahabat. Ada ayah, bunda, dan juga Ananda tercinta. Hari ini saya diberi kesempatan oleh cerita sahabat untuk berbagi mengenai profesi yang sudah saya geluti sejak 2004 ya. 2004 sampai sekarang berarti sekitar berapa tahun Mbak Arina? Suruh ngitung lagi. Sudah lama ya. Iya. Jadi saya cerita. Jadi saya seorang psikolog yang kebetulan juga hipnoterapis. Awal mula saya jadi psikolog itu sebenarnya nggak sengaja.
Jadi bermula dari hasil psikotes kelas 12, di situ ada saran bahwa untuk seseorang bernama Dian Kurniati disarankan salah satu profesi yang dijalani adalah psikolog. Di situ ada banyak saran. Kemudian karena waktu itu tidak semudah sekarang ya mencari informasi, akhirnya saya mendapat sedikit pengetahuan tentang apa itu psikolog. Awalnya saya pikir dengan hanya modal mendengarkan cerita orang, memberi saran, itu saja sudah cukup menjadi psikolog. Ternyata tidak semudah itu. Kemudian singkat cerita saya ambil jurusan psikologi di Universitas Persada Indonesia YAI di depan Rumah Sakit Cipto. Saya jalani selama 4 tahun ya. Kemudian menikah pas mau sidang ya, saya menikah ya. Nah di undangan itu ditulis SPSI titelnya, padahal belum lulus sidang, tapi pede banget. Ya itu rayuan sih sebenarnya buat dosen pembimbing saya dan penguji untuk bisa meluluskan saya waktu itu. Karena saya kasih undangan dulu, baru saya sidang. Terus saya lanjut langsung profesi psikologi. Jadi waktu itu ada 2 pilihan. Apakah ingin menjadi ilmuwan psikologi, waktu itu ngambilnya S2, atau mau profesi psikologi, ambilnya profesi psikologi. Waktu itu karena sudah menjalani 4 tahun S1, kuat keinginan saya untuk menjadi psikolog. Gitu, saya punya minat waktu itu di bidang pendidikan dan perkembangan anak. Akhirnya saya ambil profesi psikologi. Kemudian lulus tahun 2002, menyandang titel psikolog, alhamdulillah. Kemudian lepas itu saya sempat bekerja di perusahaan saudara ya waktu itu ya sebagai HRD. Kemudian ternyata psikologi itu tidak hanya terfokus pada 1-2 bidang saja. Gitu. Kenapa akhirnya saya mengambil psikologi pendidikan dan perkembangan? Yang pertama, ternyata dorongan dan stimulus juga pengaruh dari keluarga itu besar. Kebetulan ayah dari ibu saya pengajar, pendidik, gitu. Terus lingkungan saya kebanyakan pendidik, dan ketika iya Pak, lagi nunggu isi cuci nih. Mungkin bisa di-mute dulu kali ya Mbak Rina yang lain. Oke. Jadi selepas itu saya melamar menjadi kepala sekolah di sebuah TK dan playgroup yang ada kolam renang gitu untuk umum di kawasan Pondok Gede. Cukup lama saya bekerja di situ. Kemudian ada beberapa teman yang mengajak saya untuk menjadi psikolog, konsultan psikologi yang free gitu. Jadi mengadakan psikotes, kemudian training dan lain sebagainya. Akhirnya berkembang. Minat saya jadi berkembang. Tadinya psikolog pendidikan, kemudian yang tadinya hanya di sekolah mulai melakukan psikotes dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi, saya jadi guru BK. Gitu. Jadi pengalamannya memang lebih banyak di pendidikan. Begitu. Saya mau memberikan kepada adik-adik terutama ketika saya menjadi guru BK di SMA waktu itu kebetulan, jadi saya juga menghandle anak-anak yang ingin masuk SNMPTN ya, jalur prestasi, juga SBMPTN waktu itu. Banyak kendala yang saya hadapi. Ternyata anak-anak kelas 12 waktu itu banyak dari mereka yang belum tahu nanti aku ngambil jurusan apa ya. Gitu. Dan banyak dari mereka memilih jurusan hanya karena passing grade-nya rendah. Artinya bukan passing grade, jarang yang mau masuk ke jurusan itu. Gitu. Jadi pokoknya aku masuk PTN. Nah, sesudah lulus jalur prestasi misalnya rankingnya kan mesti bagus terus ya. Dari kelas 1 sampai kelas 5. Ternyata tidak diambil. Dan
itu sangat berefek negatif, terutama bagi pihak sekolah. Karena kalau tidak diambil oleh siswanya, beberapa tahun ke depan mungkin ada beberapa universitas yang tidak akan menerima dari sekolah tersebut. Gitu. Akhirnya sejak saat itu saya mulai berpikir, setiap saya masuk kelas, ini perlu saya tanamkan kepada siswa didik saya, bahwa ngambil jurusan itu bukan karena yang peminatnya sedikit, atau bukan karena pekerjaannya keren, tapi dari hati. Gitu. Karena pekerjaan yang akan kita hadapi itu pekerjaan yang kita lakukan mungkin seumur hidup kita. Gitu. Jadi kalau kita setengah hati, nggak akan aman dan nggak akan nyaman menjalaninya. Gitu. Memang profesi yang kita geluti nantinya, tentu kita ingin mencari penghasilan dari profesi tersebut. Tapi ada apakah sebesar buat kita untuk menabur pahala di situ. Kalau kita ikhlas menjalaninya, mudah-mudahan akan diganjar oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi profesi itu bukan hanya untuk mencari penghasilan, tapi kita senangi, kita geluti karena itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan fisik sebenarnya. Coba bayangin banyak orang-orang yang keluar masuk pekerjaan, ternyata karena dia memang tidak minat di pekerjaan tersebut. Gitu. Jadi menurut saya, buat adik-adik terutama, memilih jurusan itu bisa dimulai dari kalian masuk SMA, bukan kelas 12. Gitu. Saya boleh sharing sedikit ya, saya punya siswa didik waktu itu sejak kelas, saya lupa, kelas 11 kalau nggak salah. Dia yang nilainya yang bagus hanya geografi. Gitu. Yang lain dia nggak suka, pelajaran dia nggak suka, matematika dia nggak suka gitu ya. Ketika dia mendatangi saya, dia bilang saya ingin ngambil jurusan, saya lupa jurusan apa, tapi di UI ada hubungannya sama geografi. Waktu itu guru-guru yang lain sedikit underestimate, masa sih Bu bisa gitu, karena nilainya nggak bagus gitu untuk yang lain ya, tapi geografi dia bagus gitu. Nah ketika SNMPTN itu kejutan banget buat saya karena dia lulus gitu, karena sebegitu minatnya dia dengan bidang pekerjaan itu. Jadi ada minat di situ, ada usaha dan doa gitu. Kalau kita minat, insya Allah nasib kita, alam semesta akan berjalan ke arah situ. Jadi buat kalian yang sekarang sedang merencanakan ingin jurusan apa nanti, yang pertama potensi diri. Ada yang namanya psikotes. Di psikotes itu kita bisa lihat, misalnya kita ingin jadi arsitek, tapi kemampuan matematika kita rendah. Sementara arsitek mutlak punya kemampuan matematika yang bagus. Ada dua pilihan, apakah memang mungkin kita nggak bakat di matematika, atau kita nggak suka matematika karena penyebab lain. Gitu. Dalam perjalanannya saya belajar hipnoterapi. Kemudian saya jadi tahu bahwa orang menjadi tidak suka, tidak bisa, itu bukan karena dia nggak mampu. Ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia menjadi tidak mampu. Pengalaman ya, bukan gift dari Tuhan gitu. Nah kalau kamu mau ambil arsitek dan kamu nggak menguasai matematika karena ketidaksukaanmu pada misalnya gurunya atau cara mengajar guru, itu bisa dirubah selama keinginanmu itu kuat gitu. Jadi keinginan kuat dan usaha, insya Allah cita-cita yang kalian inginkan itu bisa dicapai. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba. Artinya ini kayaknya di universitas ini peminatnya dikit deh. Saya mau ngambil jurusan ini deh. Kemudian menjalani kuliah 4 tahun harusnya. Akhirnya jadi 7 tahun, 8 tahun. Kan buang energi, buang biaya, buang waktu. Nikahnya kapan gitu. Jadi direncanakan. Kalau perlu dari kelas 7. Kelas 9. Mau masuk itu direncanakan. Jadi udah tahu nanti peminatannya IPA apa IPS. Gitu. Kalau psikologi kan bisa IPA, bisa IPS. Tergantung kampus mana yang diinginkan ya, beda-beda. Kayak Unpad kan dari IPA. Gitu. Jadi buat adik-adik, saran dari saya, rencanakan dari sekarang. Yang sekarang sudah kelas 12 tapi masih bingung mau jadi apa,
maka ayo digencarkan rencananya. Kalau kalian merencanakannya dari kelas 9, maka akan lebih banyak waktu. Tapi kalau mulainya dari kelas 12, itu belajarnya juga cuma 8 bulan kali ya, apalagi online. Gitu. Jadi maksimalkan waktu yang dipunya. Gitu. Jadi merencanakan segala sesuatu itu dari jauh-jauh hari, kemudian apa target-target yang harus dicapai nih supaya bisa masuk jurusan HI misalnya untuk menjadi diplomat gitu. Misalnya bahasa Inggrisnya harus keren gitu kan. Kemudian ada kemampuan matematikanya mungkin ya Mas Febri mungkin matematikanya tidak terlalu jadi kita bisa lihat kalau mau masuk psikologi ini matematikanya nggak mesti terlalu bagus misalnya. Jadi kita punya strategi gitu. Kalau kita sudah tahu dari awal gitu. Tapi kalau direncanakannya baru kelas 12, besok udah mau memilih jurusan perguruan tinggi, mungkin buat orang yang masih bingung akan jadi kesulitan. Seperti itu Coach Widya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Bu Dian. Ini pencerahan sekali ya untuk sahabat CIS malam ini yang mau pilih jurusan. Dari versi psikolog nih, kita belum dengar dari sisi dokter, karena dokter ini juga jadi jadi favorit banget nih. Kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Anak kecil mau jadi apa, mau jadi dokter. Tapi pada kenyataannya jadi dokter tuh mudah atau susah sih? Kita tanya dan kita dengar langsung dari dokter Yola yang sudah langsung pernah ya sekolah dan sekarang jadi seorang dokter. Gimana nih rasanya, dokter? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Coach Widya untuk sharing menjadi dokter ya. Halo semua sahabat CIS, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Yola. Saya sebagai dokter gigi sudah 20 tahun, jadi saya bukan dokter gigi muda ya Coach. Terlihat masih muda Coach. Ya, hari ini ya. Terlihat sangat muda. Saya sudah 20 tahun jadi dokter gigi. Saya alumni dari FKG Trisakti tahun 99. Terus saya mau cerita sedikit kenapa saya bisa masuk dokter gigi. Sebenarnya saya nyasar ya sebenarnya. Berarti nyasar di jalan yang tepat ini ya? Enggak, sebenarnya saya nyasar karena waktu itu kelas 3 SMA memang masih bingung sih mau kemana, benar kata Ibu Dian ya, Mbak Dian. Jadi waktu itu saya karena sukanya matematika, karena saya nggak suka ngafal, malas belajar, jadi cuma matematika saya bisanya, gitu ya. Jadi saya masuknya IPA karena nggak mau ngafal-ngafal. Terus saya pikir juga kalau dokter kan om saya dokter, itu bukunya tebel-tebel semua, aduh ngafal saya setengah mati kan. Padahal mama saya pengen saya tuh masuk dokter, jadi dokter. Terus saya mikir lagi, kayaknya, terus mama saya alasannya gini, Coach, kamu kan perempuan ya, biar bisa ngurus anak sambil kerja di rumah deh, kayak gitu. Jadi dokter, terus kamu sebenarnya pengennya mau jadi apa, gitu kan. Terus saya bilang, saya mau jadi arsitek mah, karena saya suka gambar, gitu kan. Kayaknya nggak ada ngafal-ngafal, kayaknya enak gitu sekolahnya, gitu kan. Nah, terus ini waktu itu saya labil, kan mama saya alasannya masuk akal juga nih, kamu perempuan, kamu bisa kerja di rumah sambil ngurus anak. Terus saya pikir, wah boleh juga nih. Terus katanya kalau dokter tuh nolong orang gitu, dapat pahala banyak, katanya gitu. Ya udah, terus saya pikir-pikir lagi, ya udahlah, saya nggak apa-apa ya dokter, tapi jangan dokter umum, dokter gigi aja biar cepet gitu. Saya mikirnya gitu, karena dokter umum tuh saya lihat om saya lumayan agak lama sih kuliahnya, 5 tahun lebih ya, 6 tahun sampai 7 tahun. Terus saya bismillah aja masuk dokter gigi, ternyata dokter gigi tuh banyak ngukir-ngukir, gambar-gambar, maksudnya pas banget sama saya gitu. Padahal saya masuknya niatnya cuma pengen nyenengin orang tua aja awalnya. Begitu masuk, terjebak di situ, kok bener-bener kayaknya pas banget sama saya nih. Akhirnya saya bener-bener menikmati banget. Jadi mama saya ini
pesannya ada yang nggak bisa. Semua pasti bisa asal ada kemauan. Itu pasti bisa. Apalagi kita niatnya orang tua yang ngasih saran, pasti yang ngasih yang terbaik kan. Jadi alhamdulillah saya jarang belajar, jarang lancar-lancar aja tuh coach. Masya Allah. Iya, terus 4 tahun saya SKG ya, sarjana kedokteran gigi. Terus 1 tahunnya koas, jadi dokter giginya. Jadi saya lancar sih kayak mahasiswa yang normal, padahal saya malas belajar, coach. Malas belajar aja begini ya. Jadi untuk adik-adik yang pengen jadi dokter gigi, itu benar kata Mbak Dian, sebaiknya dari kelas 1 SMA ya, kita iniin, tapi kalau udah terlanjur, ya kayak saya itu, dipikir benar-benar, nanti kalau mau kerja sebagai apa, kita gimana nantinya, kira-kira bisa nggak, gitu. Soalnya gini, Coach, banyak yang pilih sekolah, terus setelah itu dia tidak bisa berkarir, gitu, karena keadaan, kan. Nah, itu kita mesti pikirin lagi. Dan sebagai dokter gigi tuh, atau sebagai dokter tuh kalau menurut saya profesi itu jadi hiburan buat saya ya, karena banyak ketemu orang, terus berbagi ya semuanya, seru lah pokoknya jadi dokter gigi kalau menurut saya. Terus kita bisa main artistik juga, estetik gitu, macam-macam. Jadi dokter tuh nggak cuman itu aja, juga main di estetik juga. Jadi gambar-gambar pun bisa gitu. Seru lah pokoknya jadi dokter gigi. Ayo jadi dokter gigi. Gitu, Coach. Oke, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan menginspirasi ya. Iya. Awalnya tersesat, terus akhirnya tersesat di jalan yang benar. Iya, dan bersyukur sekali. Iya, bersyukur sekali. Tapi kalau yang tidak suka, gimana itu kalau terjebak di jalan yang salah? Sebenarnya kita mesti berdamai dengan takdir. Baik. Profesi pasti bagus, Coach. Iya. Asal ditekuni dengan baik ya. Oke. Terima kasih, Coach. Mau sampaikan lagi, Coach? Enggak, sudah cukup. Nanti kalau mau tanya, boleh, silakan. Oke, nih dari dokter sudah ya kita dengarkan bahwasanya nanti kita akan ini jadi dokter itu memang harus pinter banget atau suka banget gitu ya? Enggak sih, enggak harus pinter banget. Teman saya juga banyak yang ya ini ya biasa aja. Saya juga biasa aja, tapi bisa tuh. Asal tekun ya, artinya ya asal tekun. Jadi nggak perlu pinter banget, nggak perlu coach. Yang penting niat yang besar, terus tanggung jawab ya, rajin. Itu aja pasti jadi dokter kok. Oke. Ya. Karena kebanyakan anak-anak kalau mau jadi dokter tuh harus pinter katanya gitu kan? Iya, nggak juga sih coach. Itu kayaknya salah deh. Ya. Oke, ini kita dengar sama sahabat Cis malam ini nih, bahwasanya untuk jadi dokter tuh nggak harus pinter, asal punya kemauan yang besar. Ya, betul. Kang Febri, gimana nih Kang Febri? Ayo, Kang Febri harus lebih semangat nih, menginspirasi sahabat Cis malam ini untuk jadi diploma itu susah nggak ya? Harus cas-cis bahasa Inggrisnya gimana? Gimana Kang Febri? Bagi dong tips untuk jadi diplomat, apakah memang harus menguasai cas-cis bahasa Inggrisnya atau gimana nih? Silakan Kang Febri. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya share screen nggak ya? Boleh ya? Boleh dong. Silakan Kang Febri. Boleh, Pak. Boleh. Belum bisa? Coach Hari, maaf minta tolong. Sudah di-setting. Thank you. Yang mana itu ya? Itu ya. Nah, ini menjadi diplomat. Saya sebenarnya mirip-mirip dengan Mbak Dian dan Teryola ya. Ada unsur kecelakaan juga gitu. Tersesat di jalan yang benar. Jadi kalau mau mengenal saya ini anak pegawai negeri. Bapak saya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri. Bapak saya dulu pegawai negeri. Ibu saya dokter gigi. Jadi ceritanya dokter Yola tadi saya jadi ketawa suka ingat cerita ibu saya waktu zaman kuliah katanya gitu. Saya punya anak 3, istri 1. Pernah punya cita-cita mulai jadi kusir delman, kondektur bus Jakarta Sukabumi, nasional, pilot tempur, wartawan perang. Tapi
mulai umur 16 saya mulai punya cita-cita jadi seorang diplomat. Karena apa? Karena waktu itu ikut ayah saya yang ada di luar negeri tugas ke luar. Jadi mulai pengen jadi diplomat. Jadi tidak jatuh jauh dari pohonnya katanya gitu ya. Tapi saya juga kuliah di jurusan yang tidak sesuai keinginan gitu. Karena saya tadinya kuliah hubungan internasional, tapi bapak saya bilang, kamu ngapain kuliah HI katanya. Kalau masuk diterima di Kemlu, kalau enggak mau jadi apa katanya gitu. Akhirnya ada UA tuh apa? UA itu ada Pak Ade gitu ya, kakaknya bapak. Kebetulan beliau kerja di Pertamina dulu. Katanya udah kuliah akuntansi aja katanya gitu. Jadi akuntan. Padahal saya tuh bingung. Naon ya akuntansi teh katanya bingung. Apa sih akuntansi? Udah matematika juga nilainya pas-pasan. Tanya aja sama Coach Arina tuh. Dulu waktu sekolah saya matematikanya kayak apa gitu. Bagus. Saya sama Coach Arina soalnya teman dari SD. Alhamdulillah. Jadi saya lulus dengan predikat sangat mengenaskan dari jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi di Trisakti. Sangat mengenaskan karena 0,0 sekian lagi tuh gelarnya cum laude gitu sebenarnya. Cuma kurang 0,0 gitu. Jadi kata adik saya sangat mengenaskan. Tapi itu adalah bukti bahwa walaupun tidak sesuai keinginan, tapi sesuatu itu harus ditekuni gitu ya. Jadi kalau prinsip saya, kalau sudah kepalang basah ya udah nyeplok aja sekalian gitu. Saya sempat jadi asisten dosen, sempat jadi kuli petik di kebun apel, hampir bekerja di kantor akuntan, tapi tahun 2002 saya mulai kerja di Kementerian Luar Negeri jadi diplomat. Punya prinsip hidup pas-pasan aja, jadi pas perlu bisa, pas butuh ada gitu. Nah, ini tempat saya bekerja, salah satu kementerian yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa dibubarkan semena-mena. Ya nanti bisa di Google sendirilah ini mah. Sekarang saya ada di Direktorat Kerjasama Teknik. Ini yang mengurus antara lain hibah gitu. Jadi Indonesia ini kan mulai jadi negara yang cukup kaya gitu ya. Jadi kita mulai bagi-bagi uang, bagi-bagi kemampuan, bagi-bagi pengetahuan ke negara lain. Nah, itu apa sih? Diplomat itu, nah ini nih. Jadi kalau kata orang Inggris tuh, diplomat itu orang jujur yang dikirim ke luar negeri untuk berbohong untuk kepentingan negaranya katanya gitu. Jadi kalau Coach Ari lihat saya mungkin jalan-jalan terus gitu ke luar negeri, terus ibu saya lihat saya tuh sidang gitu ya, terus pemerintah asing pikirnya saya tuh jadi mata-mata gitu. Saya pikir saya tuh Rambo gitu ya, menyelamatkan dunia gitu. Terus bos saya bilang saya tuh tukang tidur, tapi masyarakat bilangnya wah saya ini hidupnya mewah-mewahan gitu. Ya tidak sepenuhnya salah, ini juga ada jalan-jalan tuh rapat, makan-makan gitu. Padahal sebenarnya itu tuh kerja tuh mikirin banyak berkas mesti ditandatangan. Sebenarnya kita semua adalah diplomat gitu. Diplomat itu asalnya dari bahasa Yunani ya, diploma yaitu orang yang diberi sertifikat atau surat tugas dari pemerintah negaranya untuk menjadi utusan. Jadi diplomat itu duta atau utusan. Makanya di Kementerian Luar Negeri pun semboyannya Caraka Buana itu utusan untuk dunia, Caraka itu utusan, Buana itu dunia gitu ya. Tugas pokok diplomat itu apa sih? Mewakili negara. Jadi kalau ada pertemuan internasional tuh duduk keren gitu kan di depan di meja pakai Indonesia kelihatan. Melindungi itu melindungi kepentingan negara termasuk warga negara. Itu di foto yang sebelah kanan itu saya tuh di penjara tuh ada orang Indonesia dituduh mencuri. Padahal dia tidak mencuri gitu. Jadi kepaksalah pas hari ulang tahun saya masuk penjara untuk menyelamatkan orang. Mempromosikan promosi, jadi kita promosi ekonomi, jualan lah gitu ya, jadi salesman gitu, jualan apa bisa dijual lah. Nah, yang penting jangan jual negara itu aja. Berunding tuh apa ya? Ya ini ada perjanjian tuh ya, berunding. Jadi kita biar sama-sama untung lah gitu ya. Terus melaporkan. Nah di kantor saya tuh banyak berkas-berkas yang ada tulisannya itu tuh, simpanlah berita rahasia ini sebelum saudara meninggalkan ruangan. Kelalaian saudara berakibat pada kerugian negara. Nah, jadi kalau mau cari banyak rahasia di meja saya banyak. Plus minus jadi diplomat apa ya? Yang jelas jadi
negeri sipil. Untuk orang yang tidak terlalu suka tantangan seperti saya, ini enak. Kerjaan tetap, ada jaminan pensiun, ada kesempatan mendapat beasiswa. Dulu sempat dapat beasiswa ke Australia, ya. Bisa berkunjung ke negara asing, banyak budaya, anak-anak bisa dapat pendidikan yang berbeda. Anak bisa numpang lahir di luar negeri. Anak saya ada 3, yang 2 lahir di Chile, yang nomor 3 di Putat, gitu ya, lumayan kan. Terus ya banyak kekebalan dan hak-hak istimewa, tidak diperiksa di bandara, tidak bisa diproses hukum kalau melanggar peraturan, bisa dapat bebas pajak, dan punya pengalaman unik. Nah, ini ada beberapa foto. Saya mah nggak pernah kebayang seumur hidup bisa ditonton miliaran pasang mata gitu waktu pembukaan Olimpiade di Rio de Janeiro tahun 2016. Seluruh dunia bisa melihat muka saya di TV gitu ya. Terus bisa duduk di sebelah presiden sambil makan malam. Mereka makan malam, saya sih enggak gitu, cuma di sebelahnya aja. Terus alhamdulillah bisa sempat ke Masjidil Aqsa gitu. Yang tidak selalu positif adalah harus bersedia ditugaskan di mana aja. Jadi saya nggak tahu. Dulu pernah di Brazil, pernah di Chile gitu ya. Ke depan nggak mau kemana. Tidak bisa memilih. Dan seringkali harus bekerja tanpa kenal ruang dan waktu. Karena perbedaan waktu misalnya, kalau di Amerika kan sekarang ke pagi. Jadi kalau ditelepon dari Jakarta harus ngerjain ini ya bisa gitu. Atau misalnya kalau kayak tadi ngurusin orang di penjara gitu ya. Orang masuk penjaranya tengah malam ditelepon dari kantor polisi, ya datang kita tengah malam ke kantor polisi kan gitu. Terus selalu pindah-pindah tempat, jadi bisa 3 tahun di Jakarta, 4 tahun di luar negeri. Harus pindahan, packing, unpacking, adaptasi, cari sekolah, cari rumah gitu ya. Jauh dari orang tua, dari keluarga besar. Terakhir itu tahun 2015, bapak mertua saya meninggal, ya nggak bisa pulang juga gitu ya. Udah ikhlas aja gitu. Nah terus tadi coach Mbak Dian, apapun yang dilakukan tuh kalau bisa kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya. Ini contohnya nih, jadi pekerjaan jadi diplomat itu bukan cuma makan-makan enak, jalan-jalan ke luar negeri, termasuk ngurusin orang di penjara. Sama ini ada juga nih, pernah ada kasus pelaut Indonesia 6 bulan gajinya nggak dibayar, terus mereka ditahan di atas kapal. Mungkin sepanjang karir saya bekerja hampir 8 tahun, ini sesuatu yang membuat saya sampai sekarang masih suka terharu gitu. Mereka punya gaji terutang, jadi utang gajinya itu sekitar $6.000 gitu, berapa waktu itu 60-an juta gitu ya, 60 juta. Terus kami bantu, sampai ke pengadilan segala, sampai akhirnya mereka menang di pengadilan, terus dapat kompensasi, dapat uang lebih gitu. Ada yang sampai dapat 250 juta rupiah. Saya waktu itu belum punya rumah, tapi ada salah satu pelaut yang bantu ini telepon ke saya. Terima kasih, uangnya sudah masuk ke rekening saya. Sekarang saya lagi ngangkut pasir mau bangun rumah. Saya nangis waktu itu karena saya juga belum punya rumah, tapi orang yang saya bantu malah rumah gitu. Bisa menyelesaikan kita. Nah setelah itu kalau memang jelasnya kita harus balik bisa diurus, ya itu bisa juga dilakukan. Ya, tadi saya dengan kepala pelabuhan, ketemu dengan jaksa, ketemu dengan polisi federal juga. Kondisinya mungkin untuk pindah ke darat agak sulit, Pak. Kecuali pindah ke darat lalu langsung dipulangkan gitu. Cuma kalau dipulangkan kan berarti gajinya ini mungkin harus kami yang urus gitu. Apalagi nanti mesti ke pengadilan dan sebagainya gitu. Jadi ya gitulah gitu ya. Nah, ini diplomat ini juga punya pangkat seperti tentara gitu. Jadi dimulai dari attaché, sekretari, second secretary, terus sampai terakhir tuh ambasador tuh duta besar ya. Sekarang saya di tengah-tengah tuh konselor yang warna kuning. Masih jauh lah ke atas, masih mohon doanya aja supaya lancar gitu ya. Amin, amin. Nah, ini pertanyaannya nih. Bagaimana cara jadi diplomat di Indonesia? Latar belakang pendidikan itu bisa macam-macam. Biasanya sih yang diterima
hubungan internasional, politik, hukum, ekonomi, bahasa atau sastra ya, terutama bahasa resmi PBB, Inggris, Perancis, Spanyol, Rusia, Arab, Mandarin, bisa juga Jerman, Jepang, Korea. Lulus masuk PNS, terus mengikuti program pendidikan khusus di Kemenlu, jadi pejabat diplomatik dan konsuler. Itu namanya diplomat. Tapi di Kementerian Luar Negeri juga tidak hanya diplomat isinya, ada juga kesempatan karir lain gitu. Bisa jadi penataan selera itu yang mengelola keuangan, mengelola barang negara, kepegawaian, tata usaha, itu biasanya S1 ekonomi ya. Terus ada juga Pranata Informasi Diplomatik. Nah, ini yang mengurus komunikasi dan teknologi informasi TIK, sama yang mengirim berita rahasia gitu ya. Ini latar belakang pendidikannya teknologi informasi atau teknik persandian. Kalau di Google ada namanya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Nah, itu yang mengolah informasi persandian tuh. Jadi informasi tidak tapi disandi gitu, dibikin rahasia gitu, diolah. Itu yang berstatus pejabat dinas luar negeri, artinya suka ditempatkan di luar, bisa ditempatkan di luar negeri. Tapi ada juga yang tidak berstatus pejabat dinas luar negeri, itu bisa jadi perencana, pustakawan, auditor, tentu dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Perencana itu ekonomi, pustakawan itu ilmu perpustakaan, arsiparis itu ilmu kearsipan, auditor itu biasanya akuntan. Sedikit tips and tricks, ya banyak baca ya, buku, koran, majalah, jangan mudah percaya media sosial, pantang menyerah, jangan takut salah, jangan takut gagal. Dan yang penting kalau kerja di Kemenlu itu jaga integritas, karena kita banyak menyimpan atau bekerja dengan hal-hal yang sensitif yang mungkin sifatnya rahasia gitu ya. Harus jaga integritas, jaga kejujuran, banyak berdoa, banyak berbakti pada orang tua, dan yang penting jadi orang tuh yang ikhlas dan memberi manfaat kepada lingkungan. Rezeki mah insya Allah tidak akan tertukar gitu ya. Kalau mau cari saya, ini ada channel saya. Nanti presentasinya bisa saya share ke Coach Rina. Ada di Facebook juga. Saya bukan aktivis medsos, tapi Facebook ada, Instagram ada, Twitter ada. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat CIS, malam ini tadi sudah kita dengarkan paparan dari 3 profesi, ada dokter, ada psikolog, dan ada diploma. Nah, barangkali dari paparan yang disampaikan oleh 3 profesi ini luar biasa sekali ya, memberikan banyak pencerahan kepada sahabat CIS yang ingin menjadi 3 profesi ini. Jadi yang terlihat tampak di ini, kita ketahui juga mereka ketika berada di atas itu melalui kesulitan dulu ya, Kang Febri ya. Tidak semuanya tampak enak makan-makan gitu ya. Tapi saya terinspirasi banget tuh, enak juga jadi diplomat, anak numpang lahir, jadi kelahirannya luar negeri terus nih anak-anaknya. Enggak, yang ketiga di luar Jakarta. Di Tangsel ya. Masya Allah, ini banget ya profesi yang malam ini kita hadirkan. Jadi kepada sahabat CIS yang malam ini hadir di ruang webinar ini, silakan nih yang mau lebih banyak bertanya kepada para praktisinya langsung nih yang sudah jadi dokter, terus jadi diplomat, jadi psikolog. Pada sahabat CIS silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum semuanya. Oke, silakan Pak Novi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya sama Pak Mukti. Oke, silakan Pak Novi. Pak, saya mau tanya, kan tadi ada seleksi gitu ya Pak ya? Itu seleksi apa aja sih Pak yang ada buat jadi diplomat? Kalau sekarang ada lagi pertanyaannya? Atau itu aja? Enggak, ada lagi Pak. Coba diselesaikan lebih dulu. Terus kalau misalkan kita jadi diplomat, apakah ada ketentuan untuk pasangan kita yang pas kita udah menikah nanti kayak harus ikut kita kemana-mana ke luar negeri gitu Pak? Oh iya. Ada tips and trick yang lebih spesifik lagi nggak Pak buat orang yang ingin menjadi diplomat? Wow, keren ini pertanyaannya nih. Itu banyak aja Pak. Itu aja tapi susah-susah deh.
Kang Febri bisa aja. Silakan. Apa tadi yang pertama? Jadi saya jadi dulu. Seleksi untuk saya kurang tahu yang sekarang ya. Saya kurang tahu yang sekarang, tapi yang jelas sekarang sih ada seleksi umum untuk jadi PNS tuh ada seleksi umum ya, uji kompetensi PNS. Saya rasa itu isinya uji apa kayak TPA gitu ya, tes potensi, sama ada psikotesnya juga kalau nggak salah. Habis itu ada ujian substansinya tuh biasanya kalau zaman saya dulu sih diminta membuat ada beberapa pertanyaan esai gitu ya, menulis esai mengenai isu-isu internasional yang sedang hangat lah gitu ya. Itu biasanya diminta menulisnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing yang kita kuasai gitu. Kalau saya dulu, insya Allah, alhamdulillah tesnya nggak pakai bahasa Inggris karena punya kemampuan bahasa lain. Jadi saya pakai bahasa Spanyol soalnya pesaingnya lebih sedikit gitu. Jadi cara kita barangkali Kang ya bisa jadi trik-triknya itulah. Tapi pertanyaannya sih sama. Jadi waktu itu pertanyaannya zaman saya waktu tes itu tahun 2002 ya, mengenai demokrasi, mengenai bom Bali waktu itu, terus mengenai TKI ya, perlindungan warga negara. Jadi makanya banyak baca koran, banyak baca majalah, jangan terlalu banyak baca berita di medsos yang mungkin adalah hoax gitu. Jadi lebih carilah informasi dari sumber yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Terus mengenai pasangan, secara umum memang harus biasanya sih ikut. Kalau nggak ikut nggak apa-apa, cuma nanti selama tugas di luar nggak dapat tunjangan gitu. Jadi misalnya istri saya dulu kan dosen di Universitas Negeri Malang, IKIP ya Malang. Waktu bulan-bulan pertama saya tugas ke Santiago dulu ke Chile, istri nggak ikut. Jadi setelah 3 bulan gitu baru ikut gitu, karena dia dulu harus menyelesaikan masih punya mahasiswa bimbingan skripsi segala macam, jadi itu diselesaikan dulu, baru habis itu ikut. Jadi pasangan sebenarnya boleh ikut boleh enggak, tapi kalau nggak ikut ya nggak dapat tunjangan gitu aja. Cuma sebaiknya ikutlah, karena kan kita bekerja juga bukan sekedar mencari uang ya, tapi kan untuk keluarga gitu. Jadi keluarga itu kan sebisa mungkin kita tuh ada di tempat yang sama supaya membangun kedekatan, komunikasi yang lebih baik gitu ya. Kalau jauh-jauhan, walaupun sekarang ada udah punya Zoom, udah punya WhatsApp call, udah punya macam-macam teknologi, tapi tetap aja mungkin beda gitu ya. Itu aja sih kayaknya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau tips and tricks yang lebih spesifik misalnya apa ya? Kalau saya sih kepikir itu aja tadi. Perluaslah wawasan selagi masih muda gitu ya. Dulu waktu SMP itu yang saya baca itu mulai komik Doraemon sampai majalah sekarang udah nggak ada majalahnya, majalah teknologi dan strategi militer gitu. Jadi yang urusan rudal-rudal, peluru, senapan segala macam saya baca. Kalau bapak saya beli majalah Tempo atau saya suka iseng baca juga gitu. Jadi mungkin itulah yang bisa membantu kita pada saat ujian nanti gitu. Terima kasih. Wawasan umum memang dibutuhkan juga ya dalam hubungan diploma ini ya, Kang Febri ya. Betul karena pekerjaan kita tidak melulu mengurus satu hal gitu. Apalagi orang semacam saya gitu yang sarjana ekonomi, akuntansi gitu ya, mestinya mah kerja di perusahaan ngitung-ngitung duit orang sih, walaupun jumlahnya nolnya banyak gitu. Tapi ketika saya jadi diplomat, yang saya urus tadi mulai dari promosi perdagangan gitu, bagaimana kita mempromosikan
ayo dong investasi di Indonesia ini aman loh gitu. Kita punya regulasi yang mendukung iklim investasi. Ya, itu kan berarti kita harus baca juga tuh peraturannya kayak apa sih gitu kan. Terus kita pemetaan juga tuh pesaing-pesaing kita siapa aja sih gitu kan. Itu ekonomi. Terus tadi di foto yang di slide itu ada negosiasi perjanjian tuh perjanjian kerjasama pertahanan, itu isunya udah beda lagi gitu kan. Belum lagi yang mesti keluar masuk penjara ngurusin belum tentu bersalah gitu. Atau orang yang bersalah pun harus kita urusin gitu. Ya itulah wawasan itu mungkin penting gitu. Oke. Gimana Mbak Novi? Iya, sudah terjawab. Jadi terima kasih ya Pak. Selain memang harus punya kemampuan bahasa yang baik, kemampuan untuk menegosiasi yang baik, dan punya wawasan yang luas, itu juga sangat dibutuhkan di dalam profesi diploma ini. Barangkali gitu Kang Febri ya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalaupun ini silakan ditulis aja di kolom chat atau desain angkat tangannya, supaya nanti saya bisa lihat siapa yang mau bertanya. Profesi dokter ini ada yang mau nanya nggak? Atau psikolog, silakan yang mau jadi psikolog. Supaya nggak terdampar di jalan yang salah, tapi terdampar di jalan yang benar. Oke, ada yang mau nanya terkait dengan profesi psikolog atau profesi dokter dari sahabat CIS sekalian? Karena nanti di minggu depan kita insya Allah akan menghadirkan 3 profesi lagi. Pertama, pilot, kemudian apa ya Coach Cina? Pilot, PNS ya? Dosen ya? Dosen. Kemudian satu lagi. Ini public relation. Oh, public relation. Oke. Ini yang bagus nih karena dari vokalisnya senada ya. Iya. Kita berdendang bersama. Oke. Jadi setiap main gendang. Sahabat CIS sekalian, insya Allah cerita sahabat akan memberikan inspirasi kepada sahabat CIS semuanya terkait profesi-profesi yang sangat diminati ya, profesi yang ada di sekitar kita, supaya sahabat CIS khususnya anak-anak muda dan orang tua lebih terbuka nih ketika mereka ingin menentukan profesi yang diinginkannya. Oke, untuk pertanyaan malam ini masih ada yang mau bertanya terkait untuk dokter dan psikolog, silakan. Masih malu-malu ya? Atau kalau malu silakan tulis di kolom chatnya biar tidak ini, sahabat sekalian. Saya boleh pancing pertanyaan ya, Coach Widya? Boleh, silakan, Coach Rina. Untuk Dokter Yola sama Mbak Dian, kira-kira ada nggak sih momen apa gitu ya, satu momen yang ketika misalnya menolong pasien, ngobatin pasien, atau misalnya Mbak Dian juga mengadakan konseling atau dengan klien gitu ya, ketika hipnoterapi atau apa yang paling berkesan, kira-kira apa ya? Ada nggak? Gitu, terima kasih. Silakan dari Mbak Dian dulu atau Dokter Gigi ya, mau silakan menanggapinya. Pengalaman yang berkesan ketika mengatasi atau membantu pasien, silakan. Mbak Yola dulu, aku dulu. Ya silakan, yang mana Mangga? Silakan Mbak Dian. Mbak Dian boleh? Silakan Mbak Dian. Okay. Jadi ada satu momen konseling yang berkesan buat saya, kemudian menjadi pelajaran buat saya untuk anak saya dan anak-anak didik saya. Jadi waktu itu di sebuah lembaga yang memberangkatkan siswa ke Eropa, ada satu buah sesi konseling, sudah psikotes. Waktu itu saya bertemu dengan salah satu peserta yang akan berangkat ke Prancis dan dibimbingi oleh ibunya. Gitu. Ketika kami sedang konseling, kemudian memaparkan hasil psikotes, ada satu momen ketika anak ini tiba-tiba menangis. Gitu. Jadi ternyata yang dia cita-citakan itu sama persis seperti yang ada di hasil psikotes, sementara orang tuanya ingin dia mengambil jurusan yang lain. Gitu. Dan di situ anak itu menangis, kemudian dia mengungkapkan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia bilang begini,
seumur hidup, namanya saya lupa, seumur hidup aku selalu ikutin keinginan mama katanya. Untuk kali ini saja, untuk masa depanku, boleh nggak aku memilih jurusan yang aku inginkan katanya. Di situ terlihat jelas orang tuanya kaget. Mungkin selama ini anaknya anak yang penurut, ikut kata orang tua gitu ya. Tapi ada satu waktu mungkin di mana dia tidak lagi ingin terus-menerus di bawah bayang-bayang orang gitu. Akhirnya dia ungkapkan itu dan alhamdulillahnya sesudah sesi konseling saya mendapat report bahwa anak itu akhirnya memilih jurusan yang dia inginkan, bukan yang orang tuanya harapkan. Oke. Itu Mbak Arina, Mbak Dia. Terima kasih Mbak Dia. Jadi ini relate dengan pengalaman saya. Saya punya putri yang kami pengennya anak kami itu pengen jadi dokter gitu ya, dokter Yola ya. Tapi dia nggak suka dengan matematika atau pelajaran IPA, jadi dia cenderung ingin jadi psikolog. Nah, gimana gitu? Tapi kan kalau dokter Yola tadi katakan bahwasanya kenapa nggak nurut kata orang tua aja gitu kan? Coba dijalanin aja gitu. Gimana itu kalau menurut dokter Yola sendiri? Kalau saya sih pendapat orang tua saya pikir lagi, Coach. Positif negatifnya apa? Ternyata banyak positifnya ya saya ikutin dengan ikhlas gitu. Nggak cuma ikut aja sih, cuma dipikirin juga. Saya mikirnya kalau arsitek, saya cewek, benar juga ya kata mama, kalau anak saya sakit saya mesti kerja keluar, gimana ya gitu. Emang tadinya sih dia nggak terima, bukan ini ya, jadi bahan pertimbangan, Coach. Ya, terus kok banyak positifnya, ya udah diikutin, bukan hanya mengikutin aja, gitu, Coach. Oke. Sahabat Sis, ada yang mau bertanya lagi terkait profesi yang hadir malam ini? Sayang nih kalau nggak tanya terkait ini. Ada Kang Febri yang luar biasa menyediakan waktunya. Coach Yola yang kalau di Ambon sudah pukul berapa sekarang, Coach Yola? Jam 22.26. Nah, lumayan tuh. Sayang kan? Dokter Yola sudah meluangkan waktunya. Silakan sahabat Sis yang mau bertanya kepada para pembicara hebat. Saya mau nanya, Coach. Silakan. Iya, siapa? Untuk Pak Mukti, Assalamualaikum. Kalau mau masuk diplomat itu harus pintar bahasa asing nggak sih? Terutama Inggris. Oke, ini siapa? Saya nggak lihat wajahnya yang bertanya. Oh, Haidar. Oke. Silakan, Haidar. Kalau mau masuk diplomat atau menjadi diplomat tuh harus mahir bahasa Inggris nggak sih? Atau bahasa yang lain? Iya. Atau kalau standar, bahasa Inggris standar itu bisa nggak? Ya. Waalaikumsalam. Ya, memang ini ya, bahasa Inggris tuh juga udah jadi modal gitu ya, karena kita akan berurusan dengan orang asing gitu. Tapi itu tidak mutlak gitu. Jadi ada teman-teman saya yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi karena lulusan pesantren bahasa Arabnya jago gitu, jadi juga diplomat gitu. Dan sekarang dia sudah jadi pejabat juga gitu. Jadi bukan ece-ece, bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi bahasa Inggris tuh memang perlu, tapi tidak mutlak. Artinya misalnya ternyata punya kemampuan bahasa lain, terutama tadi bahasa PBB yang saya sampaikan ya, Perancis, Spanyol, Rusia, Arab atau Mandarin, itu juga modal gitu. Bisa jadi ya seperti teman saya yang saya ceritakan barusan, gitu. Bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi bahasa Arabnya bagus. Ada yang bahasa Inggrisnya pas-pasan, bahasa Mandarinnya jago gitu ya, bisa juga gitu. Jadi ya sayangnya bahasa Sunda atau bahasa Makassar itu belum jadi ini ya, jadi persyaratan. Persyaratan ini. Saya diterima. Orang Sunda semua tuh melamar kalau bahasa Sunda jadi persyaratan. Ya nggak? Betul. Oke, keren nih. Jadi sahabat Cis yang mau jadi diplomat tuh sudah dikasih tahu modal ya, modal dasar itu bahasa mesti ada gitu ya. Mesti bisa gitu ya, Mas Haidar ya.
Ada yang ini lagi yang mau bertanya? Makasih Pak Mukti. Oke, ada yang lagi mau tanya? Ada yang ini yang di chat ada nggak? Saya lihat dulu di kolom chatnya. Di chat ada pertanyaan dari Haidar tadi udah ya? Dari DHL nih. DHL. Saya mau nanya, kalau orang pendiam, apakah cocok-cocok aja untuk ngambil jurusan HI? Bagaimana, Kang Febri? Kayak kita dijawab. nih, orang diem kemarin jadi terdampar nggak jadi orang HI. Kita kan diem ya. Kalau lagi tidur, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu karena dulu saya nggak kuliah di HI, saya dulu kuliahnya akuntansi. Oh gitu. Tapi gini. Saya juga pada dasarnya saya orang ini. Diamnya aja begini ya. Sekarang udah mendingan. Oh nggak lagi. Setelah berkali-kali ikut psikotes gitu ya. dan risiko pekerjaan karena diharuskan oleh pekerjaan gitu ya, karena pekerjaan saya kan berhubungan dengan orang gitu, jadi saya harus nyapa orang duluan, harus menggali informasi dari orang lain gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang potensi diri kita tuh tidak, kita sendiri kan suka nggak ngeh gitu ya, suka nggak tahu gitu ya. Dulu kan saya anak rumahan gitu, jarang gaul keluar rumah gitu, jarang, teman juga nggak banyak gitu. Tapi seiring dengan waktu, seiring dengan perjalanan dan juga tuntutan pekerjaan, akhirnya kadar introvertnya semakin berkurang, ekstrovertnya makin nambah gitu. Jadi ya jadinya seperti inilah sekarang gitu. Jadi pendiam itu kan bukan berarti tidak bisa bicara atau itu kan masih bisa diubah. Artinya tergantung dari juga kan. Kadang-kadang dalam kasus saya misalnya karena tuntutan pekerjaan ya, tadinya lebih diam, sekarang lebih banyak bicara gitu. Jadi jangan khawatir orang pendiam itu nggak bisa jadi diploma ya, Kang Febri ya? Iya dong. Kalau saya masih anak ABG kelas 12, saya mau jadi diploma karena saya udah berani ngomong sekarang soalnya. Oh, mangga. Kalau dulu saya nggak berani ngomong, makanya nggak jadi gitu, Kang Febri. Dulu juga pengen jadi dokter, nggak lulus, jadi akhirnya dendam ininya ke anak, jadi dokter sok gitu. Boleh nggak ya gitu ya orang tua ya, Kang? Gitu, oke. Silakan sahabat lagi, ada yang masih tanya nih dari Bu Sri Rejeki. Alhamdulillah katanya terima kasih atas pencerahannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya nih, serius nih. Ini juga barangkali gimana nih? Kalau misalnya saya nanya sama dokter deh, dokter, kan dengan kondisi yang seperti ini nih kan anak-anak TK kalau ditanya mau jadi dokter, ya kan? Terus itu mau jadi dokter gitu. Sementara barangkali mereka nggak ngerti nanti ketika itu jadi dokter tuh gimana gitu kan? Apa yang harus dilaluinya, apa yang harus disiapkan menjadi dokter itu sendiri. Selain tadi kan kalau kecilnya dokter Yola katakan bahwasanya aku sih nurut kata orang tua aja karena harus jadi dokter ya ngikut, kebenaran aku juga suka ternyata. Nah kalau selain itu apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi dokter itu sendiri? Gimana itu? Coach, kalau ada anak kecil TK pengen jadi dokter, ya orang tuanya harus mengarahkan ke sana, Coach, dari kecil. Gitu. Sering dikasih cerita-cerita tentang dokter, jadi dia makin terinspirasi jadi dokter gitu. Lebih bagus lagi, Coach, kalau gitu, Coach. Iya ya. Terus selain itu ada lagi nggak, gimana dok? Liatin film-film tentang dokter gitu yang seru-seru gitu kayak IR gitu, Dok. Itu, Coach. Gitu, Coach. Oke, ini teman-teman sahabat CIS yang mau jadi dokter, coba saya lihat dulu. Silakan membuka wajah jadi dokternya. Tampakkan wajahnya. Kayaknya mau jadi diplomat semua kayaknya nih, Coach. Profesi paling nih kayaknya. Soalnya profesi saya profesi paling aneh kayaknya. Paling favorit kayaknya nih.
Saya aja terinspirasinya ini enak nih kelahiran anak di luar negeri semua nih statusnya. Iya. Jalan-jalan terus. Ada satu lagi cerita. Saya pernah ke Ambon tahun 2013 lah gitu ya. Oh, udah ada saya tuh di situ. Terus teman saya di sebelah tuh, aduh lama banget sih ke Ambon naik pesawat sampai 5 jam gini katanya gitu. Diem lo, gue belum pernah ke Amerika Latin kan 2 hari di pesawat, saya bilang gitu. Gitu. Jadi, kalau pernah jadi diplomat, apalagi tugas di negara-negara yang jauh gitu ya, dari Sabang sampai Merauke yang penerbangannya cuma 6 jam, 7 jam itu rasanya dekat kok. Udah terbiasa. Luar biasa ya. Itu challenge tuh teman-teman yang mau jadi diplomat, jangan melihat enaknya aja, rasakan perjalanannya. Aduh, kebayang tuh. Ada nggak tukang urut di sana ya? Kang Febri? Ada nggak tukang urut? Kan rasanya pegel-pegel banget ya, kali ya. Ya, untung waktu itu sudah ada istri, jadi ya. Oh, jadi ini buat inspirasi teman-teman yang mau jadi diplomat, nikah dulu nih. Waduh, gawat nih. Saya mau tanya lagi dong, kalau teman-teman masih malu untuk bertanya, boleh nggak? Silakan, ada yang mau bertanya kah? Ini adik-adiknya sahabat Cis yang masih kelas 12. Ayo, tanya yuk. Ayo. Jangan terbawa suasana malam yang sejuk banget. Kalau di Jakarta sejuk nggak? Sama, sejuk juga, sepoi-sepoi. Oh iya, ada yang mana di Ambon kabarnya, Dr. Yola? Sejuk? Iya, dingin, Coach. Dingin ya. Okay. Coach, ada yang bertanya di chat. Sorry, maaf. Dari Haidar ya, dari Haidar. Kayaknya masih penasaran nih sama diplomat nih. Jadi mindset yang Bapak tanamkan sebagai diplomat apa ya Pak? Yang Bapak pegang teguh sampai saat ini. Nggak dijawab, Kang Febri. Apa ya? Yang pertama pasti integritas. Jadi orang itu harus punya integritas. Apapun profesi kita harus punya integritas. Jadi dokter harus punya integritas. Jadi psikolog harus punya integritas. Jadi diplomat harus punya integritas. Jadi guru harus punya integritas. Kejujuran itu harus dipegang teguh gitu ya. Karena kalau saya tidak punya integritas, saya bisa jual banyak rahasia negara. Percaya atau tidak? Karena pekerjaan saya memungkinkan saya untuk berada satu ruangan dengan presiden, dengan menteri, dengan mitra kerjanya. Saya bisa mendengar apapun yang mereka bicarakan, mungkin yang sifatnya terbuka ataupun rahasia ataupun bersifat pribadi. Kalau saya tidak punya integritas, saya bisa jual ke siapapun. Atau nggak usah dijual, saya comel aja di medsos gitu, jempol saya ngetik di medsos gitu, itu udah bubar semua. Apa aja dah? Itu satu. Yang kedua, jadi diplomat itu kan pegawai negeri ya, ke luar negeri, diongkosin sama pakai uang negara, dibayar pakai uang negara, digaji pakai uang negara yang adalah uang rakyat gitu sebenarnya. Pajak-pajak yang kita bayarkan itu diantaranya jadi itu gitu ya, jadi buat dipakai gaji saya gitu. Jadi Bajang mau makan nggak? Apapun yang saya lakukan harus membawa manfaat terhadap bangsa dan negara gitu, besar atau kecil. Yang paling kecil, yang paling kerasa ya itu tadi, misalnya ada orang dituduh mencuri, padahal dia tidak mencuri, harus saya bela mati-matian. Ada mbak-mbak tertangkap tangan bawa narkoba, tetap harus saya urusin gitu, jangan sampai dia walaupun sudah bersalah gitu ya, tidak diproses hukum secara benar gitu. Harus dapat pengacara, harus dapat penerjemah, harus dapat hak-haknya terpenuhi sebagai tersangka atau terdakwa itu terpenuhi. Jadi mentalitasnya jangan jadi mentalitas endoro atau priayi atau sultan gitu ya. Mentalitasnya harus mentalitas melayani gitu. Jadi karena kita dibayar
dengan uang rakyat, digaji pakai uang rakyat, ya tugas kita adalah melayani rakyat. Mungkin dua itu sih yang paling saya pegang sampai sekarang, dan itu juga mungkin dari orang tua ya, karena orang tua saya dua-duanya pegawai negeri, ibu saya dokter gigi tapi juga pegawai negeri di Kementerian Kesehatan, dan memang melayani. Jadi tadi waktu saya bilang saya pengen jadi kondektur bus Jakarta Sukabumi itu karena bapak saya di Jakarta, ibu saya di Sukabumi, di puskesmas di daerah terpencil gitu. Jadi saya juga melihat gitu bagaimana ibu melayani masyarakat di puskesmas itu. Jadi mungkin jiwa-jiwa itu yang harus kita bangun juga. Terima kasih. Nuhun, Kang. Coach Widya, ada pertanyaan dari siapa ya? Dari Aulia. Jadi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Kak, kalau dokter gigi itu nilainya diambil dari kelas berapa sih? Dan minimal nilainya itu berapa? Terima kasih Kak. Boleh ke dokter Yola? Monggo silahkan dijawab. Kalau dulu saya sih nggak ada ya, nggak ada standarnya. Yang penting dari IPA aja. Dan lulus tes masuk kedokteran gigi. Itu aja. Boleh nambahin Coach Arina? Mangga, Mbak Dian. Karena pernah ngurusin anak-anak yang mau masuk SNMPTN dan SBMPTN. Jadi, kalau SNMPTN itu kan masuk perguruan tinggi negeri dengan jalur prestasi. Kalau SBMPTN itu kan lewat tes. Nah, kalau SNMPTN itu biasanya ranking dari kelas 1 sampai kelas 5, semester 1 sampai semester 5 itu stabil. Tidak naik dan tidak turun. Kemudian kalau ingin masuk jurusan tertentu, misalnya matematika, maka nilai matematikanya harus bagus. Dari semester 1 sampai semester 5. Atau mau ambil tadi contoh geografi ya, geologi gitu. Maka pelajaran yang berhubungan dengan kuliah, jurusan kuliah yang ingin diambil harus bagus. Seperti itu biasanya, Mbak. Kalau untuk SNMPTN ya, kalau SBM kan nanti pakai tes. Gitu. Nah, terus mungkin adik-adik saya baru dengar informasi bahwa sekarang kalau ambil SNMPTN nggak boleh ikut SBMPTN atau sebaliknya. Kalau nggak salah informasi terakhir, mungkin ini terjadi karena banyak calon mahasiswa yang mengambil jurusan tapi tidak diambil untuk PTN-nya ya. Gitu, sehingga mungkin ada kebijakan baru. Jadi adik-adik perlu tahu juga hal itu. Jadi misalnya ada yang ingin banget masuk PTN, tapi nilainya lebih rendah daripada yang masuk PTN-nya iya enggak gitu. Kasihan mereka. Jadi kalau memang pengen masuk PTN sungguh-sungguh. Gitu, pilih jurusan yang memang benar-benar diinginkan dan diikuti dengan nilai-nilai yang baik di mata pelajaran yang berhubungan dengan itu. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian informasinya. Pencerahan banget ya. Yang mau jadi diploma tuh sok tadi sudah disampaikan oleh Kang Febri, yang mau jadi dokter juga udah dapat bayangan dari Dokter Yola. Ditambah lagi nih dipertegas oleh psikolog kita Mbak Dian ya, Masya Allah. Coach Widya, boleh saya nambahin sedikit? Silakan Dok. Coach, seandainya di PTN itu susah, kita kan punya alternatif di perguruan tinggi swasta gitu, Coach. Jadi cita-cita kita tidak berhenti di situ, Coach. Masih banyak jalan ke Roma. Oke. Gitu. Tetap semangat ya, walaupun. Iya. Dokter Yola sama Kang Febri satu alma mater kayaknya ya, Trisakti ya. Iya ya. Iya. Saya juga dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah anak swasta. baru negeri itu ya sekarang jadi pegawai negeri gitu. Jadi nggak masalah ya kita kuliah di mana, yang penting integritas ya. Iya, betul. Jadi keinginan yang tulus, maka jadi apa kita nanti nggak ditentukan oleh kita masuk perguruan tinggi negeri atau swasta. Yang penting dijalani dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau boleh Coach Widya. Ya. Mangga, Kang. Kalau saya malah punya pikiran, kita kuliah itu sebenarnya bukan terlepas dari jurusan apapun yang kita ambil ya. Kuliah itu kan membentuk pola pikir kita gitu, membentuk
nanti ketika bekerja bagaimana kita bisa bekerja secara lebih efektif, lebih efisien, dan berwawasan lingkungan dalam memperhatikan apa yang ada di sekeliling kita, dampak apapun yang kita lakukan dampaknya terhadap sekeliling kita apa gitu. Jadi sebenarnya nggak usah juga terlalu terpaku pada pengen jadi ini gitu, kalau nggak jadi ini dunia berakhir gitu. Ya nggak juga kali ya. Oke. Betul banget. Jadi saya juga pernah ini Coach Rina, saya ngambil teknik ya, teknik kimia. Unsri tahun 98 saya nyatakan lulus, tapi saya terdampar menjadi guru. Terus akhirnya saya menjadi seorang coach. Masya Allah ya. Jadi kan saya pikir kenapa enggak ya, bisa ya kalau kita ini. Akhirnya mana sih yang kita suka aja gitu. Oke, teman-teman sahabat CIS, semangat deh untuk meraih profesi mana yang akan ini. Kalau mau jadi diploma seperti yang paparkan oleh Kang Febri tadi, udah tahu ya apa tips dan trik yang harus ini, modalnya apa, dan bagaimana nih gambaran ketika menjadi diploma. Ada saat sukanya ada, makan-makan sama presiden ada gitu ya, tapi juga di penjara juga pernah, sampai ke laut juga, perjalanan 2 hari itu juga pernah dilaluin. Ya ada duka, ada suka lah gitu ya Kang Febri, setiap profesi. Artinya kembali lagi ke semangat kita, tujuan kita itu apa sebetulnya. Oke, sahabat CIS, ada masih yang bertanya? Masih ada berapa menit lagi? 15 menit. Silakan. Ada pertanyaan Coach di chat dari Nyayu Fatimah Azahra. Pertanyaannya adalah plus minus profesi psikolog itu apa sih Kak? Gitu, Mbak Dian, monggo dijawab. Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Apa sih positif dan negatifnya, plus minusnya jadi psikolog? Iya, sebenarnya selama saya menjalani lebih banyak menariknya ya, asiknya ya. Selama kita berpegang pada kode etik. Jadi psikolog itu kan kode etiknya salah satunya tidak boleh menceritakan permasalahan yang diceritakan kepada kita oleh klien gitu ya. Kemudian nggak boleh ember, kemudian bukan memberi nasihat, bahwa jalan keluar harusnya ditemukan oleh klien gitu. Hanya memberikan pengarahan saja. Jadi selama kita berpegang pada kode etik, ikhlas, mau belajar, nggak baperan, gitu ya. Saya rasa itu cukup ya, selain kemampuan psikologi tentunya. Jadi mesti masuk jurusan psikologi dulu, jadi psikolog, menjalani profesi dengan keikhlasan, berpegang pada kode etik. Gitu. Oke. Asik ya. Terima kasih tadi pertanyaannya. Asik banget jadi psikolog. Bisa membantu banyak orang ya. Insya Allah. Karena terasa banget ketika kita menjadi seorang coach, mendengarkan banyak kisah dan permasalahan orang itu, jadi ketika orang itu terbantu kan kita sangat bahagia banget ya. Gitu ya Coach. Coach Widya, ada yang tunjuk tangan nih dari tadi. Siapa nih? Nggak kelihatan saya, ntar tuh saya lihat. Dari adik cantik kita, Amanda. Oh iya, silakan. Silakan Mbak Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manda mau nanya sama Dr. Yola, psikolog sama diplomat yang ada di sini. Kan pasti setiap profesi itu ada plus minusnya. Ada nggak di antara kalian bertiga masa-masa mungkin sulit yang membuat kalian merasa kayaknya salah deh ngambil keputusan ini. Kayaknya aku salah deh ambil keputusan ini. Apalagi kalau misalkan keputusan yang kita ambil adalah bukan atas kemauan diri kita sendiri. Mungkin disuruh orang tua dan sebagainya. Bagaimana kalian semua menghadapi itu ketika berada di titik bawah dan bangkit dan merasa oke, aku harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah aku ambil. Terima kasih. Keren banget pertanyaannya nih. Silahkan duluan, Mbak Dina sama Kang Febri. Oke, silakan siapa nih yang duluan, Kang Febri dulu atau siapa nih?
Ladies first, ladies first. Oh, ladies first. Oke nih, berarti nggak Mbak Dian dulu nih. Mbak Dian, silakan. Ini anak saya nih, Mbak Dian. Manda kayaknya dari dalam banget deh. Kamu harus sedang berada di titik itu ya? Enggak juga. Manda, semua manusia, apapun profesinya, kecil atau besar, tua atau muda, pasti pernah berada di titik yang Amanda ceritakan tadi. Nah, sebagai psikolog, aku pernah. Dan masa-masa itu terjadi apabila aku mendapat report bahwa apa yang sudah aku bantu lakukan untuk klien tidak dijalankan misalnya, kemudian hasilnya tidak maksimal seperti itu. Tapi karena berangkat dari hati, niatnya lillahi ta'ala dan ikhlas, biasanya aku serahkan itu lagi kepada Tuhan, pada Allah, bahwa kita membantu orang dengan keilmuan yang kita punya, kemampuan yang kita miliki, kemudian artinya semua hal positif sudah kita lakukan sesuai ilmu yang kita miliki. Selebihnya memang pasti diserahkan kepada Tuhan, karena sebenarnya pemegang keputusan ya hanya Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya Manda atau siapapun sedang berada di titik terendah, mungkin mundur dulu kali ya. Mundur dulu, nggak usah berusaha maju, running, istirahat dulu, tarik nafas, kumpulin energi, berjalan lagi. Jadi semua orang pasti pernah berada di titik terendah. Semua orang pasti pernah. Gitu. Jadi yang perlu dipahami, kita nggak sendiri kalau kita sedang berada di titik terendah. Gitu. Dan yang kedua, ada orang-orang kok yang sayang sama kita. Hanya kadang kita tidak punya keberanian untuk meminta pertolongan. Itu Amanda, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dian sudah memberikan tanggapan. Dokter Yola, silakan. Winda ya? Winda atau siapa? Amanda, kalau saya pribadi pernah. Belum lama ya. Kami sekeluarga ini kena COVID. Saya, suami, sama anak-anak semua kena COVID. Nah, itu paling terasa banget di situ. Tapi kembali lagi, betul sekali dengan Mbak Dian, tergantung kita niatnya gimana. Kita kalau sudah ikhlas membantu pasien dan kita mempunyai resiko terhadap pekerjaan, kita bisa terima itu. Dan kalau saya caranya bangkit itu memang mungkin Allah lagi uji, Tuhan lagi uji sama saya, dan waktu terbaik saya dengan Tuhan itu. Dan nikmat sekali sih. Alhamdulillah akhirnya saya dan keluarga semua bisa melewati masa itu dengan baik. Jadi tergantung mindset-nya kita menghadapi ujian itu. Gitu, Amanda. Jadi jangan pernah takut untuk kita menghadapi titik paling rendah di profesi kita masing-masing. Pasti semua terjadi. Tergantung kita bagaimana menyikapinya. Gitu, Amanda. Oke. Semangat ya. Dr. Yola. Oke, silakan. Kang Febri nih yang barangkali bisa memberikan semangat nih dengan semangatnya. Apa ya? Udah semua tadi. Ya, kalau pengalaman saya mah gini, saya pernah dapat nasihat dari seorang yang cukup bijak gitu ya. Jadi katanya hidup adalah pilihan dengan segala konsekuensinya gitu. Jadi you can make up your own ending. Terserah akhirnya nanti mau seperti apa, tergantung pada pilihan kita. Yang penting kita konsekuen dengan kita. Jadi saya udah kadung, emang dulu cita-citanya jadi diplomat ya. Udah terjun di profesi ini ya, risikonya apapun hal yang tidak menyenangkan di dalamnya, ya udah itu risiko pekerjaan aja.
saya pernah dikecewakan oleh atasan, saya pernah menghadapi masalah yang membuat saya menangis gitu. Cowok nangis nggak apa-apa, biasa aja. Tapi ya itu harus kita atasi gitu, karena masa mau begitu terus, dan saya yakin tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Semua masalah itu pasti ada solusinya. Bagaimana kita tinggal milih aja. Yang penting semangat, jangan patah arang, jangan patah semangat, jangan takut salah, jangan takut gagal. Gitu. Oke, alhamdulillah. Oke, sahabat CIS, Masya Allah. Alhamdulillah ya, Mbak Amanda barangkali bisa terinspirasi, tercerahkan, semangatnya lebih naik lagi setelah mendengarkan apa yang diberikan oleh Mbak Dian, Dr. Yola, dan Kang Febri tadi. Sahabat CIS, masih ada yang mau bertanya? Karena ada beberapa menit lagi kita akan bersama. Ada Coach, ada 2 lagi nih di chat. Oke. Dan dari Fahri, saya bacain ya Coach. Apakah seorang dokter itu harus berfokus pada profesi dokternya saja? Apa bisa ambil menjalankan bisnis lain? Contohnya adalah bisnis kuliner. Nah, silakan dokter, silakan menjawab. Bisa berbisnis juga. Karena pengalaman pribadi saya juga berbisnis kuliner selain dokter. Iya, keren, bisa masuk banget ini ya, Dokter Yola banget kerennya. Itu. Oke. Terima kasih dokter. Ya. Jadi bisa nih ya, selain profesi utamanya sebagai dokter, bisa ada bisnis sampingan gitu ya. Selain jadi coach juga ya dok? Iya. Oke, ini ada lagi yang masuk ke message ke saya. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Kayaknya buat Mbak Dian nih. Apa yang kamu butuhkan saat kamu stres? Apakah menghubungi orang terdekat atau menghabiskan waktu sendirian? Kayaknya ke gitu, Mbak Dian. Mbak Dian ya. Oke, Mbak Dian. Boleh diulang, Mbak Arina? Jadi ya coba aku artikan gitu ya. Jadi kalau kita stres itu sebetulnya yang sebaiknya kita lakukan adalah menghubungi orang terdekat atau kita ambil waktu untuk sendirian gitu. Yang baik dilakukan yang mana Mbak Dian? Ya. Terima kasih. Jadi tidak ada yang lebih mengenal kita selain diri kita sendiri. Jadi kalau saran saya sebaiknya ambil langkah yang kita cooling down dulu. Karena kadang ketika kita sedang dalam emosi, kondisi konflik, tidak nyaman, itu akhirnya jadi tidak bisa berpikir jernih. Itu. Jadi ada baiknya cooling down dulu agar bisa mengambil keputusan yang terbaik. Apakah perlu ke ahlinya atau bisa di-handle sendiri. Gitu. Dan berbagi juga nggak ada salahnya. Mungkin dengan orang terdekat. Oke. Gitu Mbak Rinan. Oke, terima kasih. Menjawab ya, yang tahu diri kita sendiri itu kita sendiri ya Mbak Dian ya. Menitik permasalahan kita tuh ya kita sendiri ya. Nanti kalau memang kita nggak bisa mengatasinya, baru kita hubungi ahlinya. Oke. Sahabat CIS, masih ada yang mau bertanya? Ini ada informasi dari Coach Hari. Bagi yang ingin konsultasi lebih lanjut, silakan cantumkan nama, asal kota, nomor WhatsApp-nya. Nanti akan segera kami tindak lanjuti. Apabila ada masukan profesi yang akan kita diskusikan, bisa di Wapri ya ke 0852 08524 20 26 87. Ya, cita-citanya insya Allah banyak orang baik yang ingin berbagi dengan kita. Oke, sahabat CIS, itu saja mungkin pertemuan kita malam ini. 2 menit lagi kita pukul 21 malam. Di Ambon sudah pukul berapa ini ya? Punten ya, mohon maaf ini Dr. Yola mengganggu istirahatnya. Mudah-mudahan besok bisa beraktivitas kembali. Mbak Dian, Kang Febri, terima kasih ya hari ini sudah bisa berbagi kepada sahabat CIS semuanya. Mungkin adik-adik yang di kelas 12 yang ingin jadi dokter, yang ingin jadi psikolog, yang mau jadi diplomat, tercerahkan ya, mendapatkan inspirasi dan tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Barangkali itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Vidya. Ya. Boleh nambahin? Boleh. Maaf. Oke. Mungkin Coach Hari
ingin nambahin juga, Coach? Silakan Coach Ari. Oke, jadi gini, mungkin tadi teman-teman ada dengar gitu ya, kita saling manggil coach nih. Ada Coach Arina, Coach Widya, sama Coach Hari gitu ya. Dan ternyata juga Dr. Yola pun gitu ya, ternyata coach juga nih ternyata gitu. Kemudian kita juga kedatangan ada Coach Hadi sama Coach Riko di sini. Alhamdulillah gitu ya. Terima kasih banyak loh. Terus mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih kok dari tadi coach gitu ya? Ada apa sih dengan panggilan coach gitu? Apakah kalian semua ini pelatih olahraga gitu atau apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi gini sih kalau saya nih yang baru jemplung di dunia percoachingan, coach itu adalah panggilan untuk profesi ya, untuk profesi yang melakukan coaching gitu. Jadi coaching itu apa, bagaimana manfaatnya, mungkin Coach Hari bisa menjelaskan untuk lebih detailnya. Silakan Coach Hari. Oke, thank you Coach Rina. Baiklah Sobat CIS dimanapun berada, saya akan menjelaskan menggunakan analogi ya. Jadi yang perlu kita clearkan dulu, ini ada perbedaan mendasar antara coaching dengan mentoring. Untuk yang pertama, kadangkala orang-orang menganggap ketika coaching itu kita dikasih arahan, kita dikasih panduan bahwa seperti ini loh yang seharusnya yang harus kita lakukan. Yang perlu digarisbawahi bahwa untuk proses mentoring itu yang banyak berbicara adalah si mentornya ke mentinya. Karena ada transfer knowledge atau ada transfer experience yang akan disalurkan dari seorang si mentornya ke mentinya. Sedangkan untuk coaching ini kebalik. Yang akan banyak berbicara itu si coachingnya. Sedangkan si coachnya itu lebih banyak menggali dengan beragam pertanyaan. Kenapa coaching ini jauh lebih bagus ketimbang mentoring untuk di tahap awal? Karena coaching itu kayak kita ibaratkan sebuah telur ya. Kalau telur itu kan ketika kita pecahkan dari luar, itu kan jatuhnya kayak telur mata sapi. Jadinya ya, atau ada kayak telur ceplok aja. Jadinya kalau telur itu kita pecahkan dari luar. Tapi kalau telur itu bisa pecah dari dalam, itu insya Allah akan bisa menjadi burung elang yang bisa terbang bebas kemana aja. Jadi idealnya apapun masalah yang kita hadapi, apapun isu yang kita hadapi, ayo kita selesaikan dengan metode coaching. Jadi buat Sobat CIS dimanapun berada, apabila ingin sharing, ingin berbagi, ingin menemukan kira-kira apa sih solusi di atas permasalahan yang saya hadapi, silakan konsultasikan kepada kami. Insya Allah kami akan bantu follow up, dan ini free, ini gratis. Karena niat kita itu tetap berbagi kepada Sobat CIS. Kalau Sobat CIS udah bisa tersenyum, CIS, insya Allah hati kami pun tetap bahagia melihat senyum dari Sobat CIS dengan beragam program yang kita hadapi. Itu aja. Makasih banyak Coach Rina, Coach Widya, Dr. Yola, Mbak Dian, Kang Febri, makasih banyak ya supportnya malam ini. Jangan bosan-bosan untuk terus berbagi kepada kami. Izin kami kalau ngundang lagi ya. Karena profesi yang sangat diminati oleh generasi muda. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silakan. Terima kasih ya Mas Hari, terima kasih Mbak Dian malam ini, Dr. Yola, Kang Febri. Jadi memang profesi yang kita munculkan malam ini adalah profesi yang diidolakan. Kalau grade-nya itu grade paling atas. Insya Allah nanti kalau di lain kesempatan mudah-mudahan Mbak Dian, Dr. Yola, dan Kang Febri bersedia ya untuk menginspirasi lagi para zilenial yang ingin memilih profesi ini. Punten, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jikalau ada sesuatu yang tidak nyaman. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan banyak kebaikan. Sahabat CIS, tolong tampakkan mukanya, kita foto dulu deh kepada para pembicara malam ini. Iya Bang, duduk sini Bang. Foto. Sini duduk sini. Foto. Ya duduk sini.
Duduk sini ya, duduk. Ayo, sahabat CIS yang masih bangun, silakan munculkan wajahnya supaya kita lihat nih skala kenaikan PD-nya mau jadi profesi ini sebelum dan sesudah setelah webinar. Oke, silakan ditampakkan wajahnya. Wajah PD-nya mau jadi diploma, mau jadi dokter, mau jadi psikolog. Silakan dimunculkan. Berikan senyum CIS-nya. Senyum terbaik CIS. Oke, mana senyum CIS-nya? Oke, senyum. Coach Rina diambil fotonya ya. Coach Rina. Oke, 1, 2, 3, CIS. 1, 2, 3, sekali lagi. CIS, senyumnya. Yang lagi sedih, jangan tampakkan sedihnya. CIS, 1, 2, 3. Oke. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman sahabat CIS semuanya. Insya Allah sampai ketemu kita minggu depan di hari Selasa jam yang sama, tetapi profesinya yang akan kita hadirkan, insya Allah profesi yang tak kalah menariknya. Ada public relation dari Senada, Mbak siapa Kang siapa? Kang siapa? Iqbal. Oh ya, Kang Iqbal dari Senada, terus profesi pilot ya, insya Allah kita pilot, dan satu lagi siapa Coach Hari yang dihadirkan? Ini ada permintaan dari IT, insya Allah saya coba lobby dulu ya, mudah-mudahan beliau berkenan untuk sharing. Oke, wow, ini profesi yang luar biasa banget ya. Jadi setiap ada permintaan profesi yang ingin kami datangkan, jangan sungkan untuk sampaikan ke kita. Insya Allah kami akan full support untuk menyajikan pembicara-pembicara. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat CIS. Amin. Karena selama ini banyak orang yang bercita-cita tapi nggak tahu saya ini harus bertanya ke siapa. Saya pengen jadi diplomat, saya pengen jadi dokter, tapi saya nggak tahu saya harus bertanya kepada siapa. Semoga dengan media ini informasi itu bisa ngalir ya. Dan insya Allah kita akan hadirkan namanya Halo Profecis. Jadi akan ada konsultasi antara si pencari ini yang bercita-cita dengan yang punya profesi. Jadi nanti akan ada kayak semacam halodoc, tapi ini Halo Profecis. Endingnya tetap CIS, tetap tersenyum. Semoga bisa mewujudkan cita-citanya. Oke. Silakan ya. Ya, oke, kita akhirin saja ya, Coach Hari ya. Sesi. Ini udah over 7 menit. Mohon maaf. Iya. Kasihan nih, mohon maaf pada para pembicara. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada semuanya. Kang Febri, terima kasih punten waktunya ya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan untuk Kang Febri dan keluarga. Mbak Dian juga, Dr. Yola, semoga Allah memudahkan semua urusannya kita semua. Bagi sahabat CIS, berikan senyum yang terbaik keluar dari webinar ini dengan senyum yang terbaik. CIS. CIS. Itu ciri khas dari cerita sahabat. Jadi keluar dari setiap webinar kita harus berikan senyum yang terbaik. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Barangkali itu saja saya sebagai moderator malam ini. Punten kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Dian, Dr. Yola, Kang Febri, jangan keluar dulu ya. Coach Hadi, Coach Riko.